Akhirnya terkuak isi album alumni UGM tahun 1988, asal sekolah Jokowi jadi perdebatan, beda ya. Kami juga memiliki informasi lain pemirsa untuk Anda, karena redaksi TV One ini mendapatkan buku tahunan alumni dari UGM dari salah satu sumber yang tidak berkenan kemudian diinformasikan atau dipublikasikan identitasnya. Nah, ini adalah album alumni Bapak-bapak, Mas Alek, Prof Suparji dan juga Bang Hensat. Nah, ini kan bisa ada buku yearbook, ada tertulis nama Joko Widodo di situ ya. Kemudian lahir di Solo. Beda ya dengan ijazah tadi ya. Nah, ijazah tadi dari Surakarta lahir. Oke, baik. 21 Juni 1961, betul. Cek ijazah tadi, lahir di Surakarta tadi. Ya, nanti kita akan lihat. Nah, ini peringatan 25 tahun Fakultas Kehutanan UGM pada 23 Agustus 1988. Ini kalau kita coba lihat, bukunya berwarna hijau. Coba ya kita nanti lihat. Diterbitkan 88. Oke, kita bandingkan nanti dengan ijazah yang kemudian sejak awal tadi kita lihat. Bisakah kemudian dibuka kembali untuk buku tahunan ini, pemirsa? Paling tidak ini kemudian juga menambah lagi ya bahan kemudian perbincangan kita malam hari ini. Coba kita lihat ijazahnya. Nah, ini Prof. Lahir di? Kita coba lihat. Surakarta. Lahir di Surakarta. Tadi yang album tadi di Solo. Betul, ada perbedaan di situ ya, lahir di Surakarta dan juga lahir di Solo, meskipun tanggalnya berbeda. Nah, nih, tanggalnya sama meskipun tempatnya satu di Surakarta, satunya di Solo. Bang Hensat, ini seperti apa nih? Tambah lagi kemudian ada bahannya nih, keluar album alumni. Nah, itu bukannya ada dengan sejumlah perbedaan. Maksud saya, Surakarta adalah Solo, Solo adalah Surakarta. Sama. Seharusnya ya. Surakarta karesidenan kan. Oke, pada saat itu. Nah, ini Solo. Juga nanti jadi polemik pembahasan juga nih, makin menarik. Kan maksud saya biasanya kan nulis lahir di Jakarta. Iya. Terus tiba-tiba enggak lo lahirnya di DKI Jakarta gitu. Itu beda kali. Enggak ngerti lah, maksud saya gini lah. Saya kan bukan ahli hukum, ini juga Ken nih, iseng juga. Karena ada ahli hukum yang nanti juga akan menjawab. Iya, makanya nanti apakah Solo dan Surakarta itu adalah berbeda secara hukum atau tidak. Ya. Tapi gini ya Ken, kan sebetulnya kenapa sih kemudian ini menjadi perhatian publik, mencuat. Betul. Kan harus kita akui ini ada masalah trust kepada Presiden Jokowi gitu kan. Trust inilah yang kemudian dicoba untuk dibuktikan oleh Jokowi dan dibuktikan oleh Roy Suryo misalnya. Jokowi mengatakan, enggak, kalau yang itu gua nggak bohong lah, bener nih. Saya beneran kuliah, saya beneran lulus. Tanya UGM, UGM juga bilang, itu dia sudah kuliah, dia lulus, itu ijazahnya bener. Tapi mungkin teman-teman yang berseberangan dengan Pak Jokowi ini, ini bener nggak nih? Ini bener nggak nih? Ini harus dibuktikan nih. Karena kan sebetulnya intinya adalah di trust ini. Trust ini muncul setelah Pak Presiden Jokowi sudah tidak menjabat, Bang Hensat. Oh iya, makanya itu dia. Saya bilang, dia udah nggak lagi menjabat, tapi kan kata Rosario bilang, Mas Roy nih, kan saya ngobrol sama Mas Roy, iya tapi dia kan masih jadi Dewan Pengawas Antara, dia antara kan swasta. Ini maksud saya begini loh. Cari-cari lagi. Enggak, sudah selesai. Ini menurut saya, ini masalahnya ada di politik, di ruang politik tentang trust. Orang boleh lah, saya nggak usah sebut lah, apa sih yang pernah disebutin Pak Jokowi ternyata nggak muncul, itu kan ada. Nah ini trustnya sekarang sedang coba dibuktikan. Kalau ijazah gimana nih? Ijazahnya gimana nih? Bener apa enggak? Pak Jokowi pede kelihatannya. UGM juga tadi saya bilang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, dia bilang itu harus asli itu. Kalau nggak repot UGM-nya. Nah ini lagi-lagi masalah trust politik yang kemudian karena Pak Jokowi nyaman dengan ini, ini kan dia bisa buktikan nih. Sekarang ada buku tahunannya tuh. Ya udah selesai kan. Hingga kini belum terjawab soal kejanggalan pada ijazah dan album alumni UGM yang dimiliki oleh Joko Widodo. Penjelasan Baris Krim Polri tentang hasil uji laboratorium forensik bahkan tak membuat kejanggalan pada album alumni UGM jadi terang benderang Tribuners. Dalam dalam buku album alumni Universitas Gadjah Mada, nama sekolah Jokowi sama dengan ijazah SMA. Pada album alumni tertera nama sekolah SMA 6 Yogyakarta, sedangkan ijazahnya Jokowi merupakan lulusan SMA Negeri 6 Surakarta. Terdapat pula kejanggalan pada ijazah Jokowi, yakni tepatnya pada ijazah SMA Jokowi.
tertera stempel bertuliskan SMPP, bukan SMA Negeri 6 Surakarta. SMA 6 Surakarta berlokasi di Jalan MR Sarto nomor 30 Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Sedangkan SMA Negeri 6 Yogyakarta beralamat di Jalan C. Simanjuntak nomor 2 Terban, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara dalam konferensi pers, Dirtipidum Barreskrim Polri ini, yakni Brigjen Juhandani Rahardjopuro, hanya menjelaskan soal SMPP dan SMA Negeri 6 Surakarta. Ia mengatakan, penyidik Barreskrim menemukan bukti berupa fotokopi legalisir Depdikbud Kanwil Provinsi Jawa Tengah dengan nomor 2021-103-P9 tahun 1975. Sejak kapan ijazah atau STTB sekolah menengah atas itu ditandatangani oleh dekan dan rektor? Pak Polisi, cara kamu nipu itu kurang canggih, murahan banget. Merupakan SMPP Surakarta pada tahun 1980 melalui bukti: 1. Adanya asli surat tanda tamat belajar nomor 26916 atas nama Joko Widodo yang telah diuji secara laboratorius. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa bersekolah di SMA 6 Surakarta, meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor. Tinta tanda tangan milik dekan dan rektor, dan penelitian tersebut maka antara bukti dan pembanding identik, berasal dari satu produk yang sama. Kami dulu mempercayai bahwa SMK itu benar ada. Sudah dipesan 6.000 unit, ternyata tidak ada. Kami dulu percaya bahwa IKN itu ada investor yang sekian ribu investor yang antri, ternyata tidak ada. Kami dulu percaya bahwa pada saat Pak Jokowi mengatakan anak-anak saya tidak ada yang mau berminat di bidang politik, ternyata semua anak menantunya masuk di politik. Saya ingatkan lagi, dulu Pak Jokowi mengatakan beberapa bulan Maret 2023 kalau tidak salah, tidak mungkin anak saya menjadi calon wakil presiden, baru 2 tahun menjadi wali kota, nggak logik katanya. Tapi beberapa bulan kemudian berubah. Nah, inkonsistensi seorang Jokowi yang akhirnya ujungnya pada putusan MK nomor 90, saya tidak ingin terjadi kepada Deddy Mulyadi. Karena sebetulnya dengan... Tapi tunggu dulu, sadarnya kapan? Sadarnya setelah berseberangan, Pak Karni. Setelah berseberangan, Pak Karni. Ini kan soal positioning ini. Ya. Jadi kalau Kang Rudi masih bersama-sama Pak Jokowi, nggak terungkap juga ini. Enggak. Kalau saya setelah mobil SMK itu nggak ada, udah nggak percaya. Makanya saya tanya, jangan-jangan terlambat banget. Ya. Oke, saya sudah sampaikan, saya termasuk tobatnya yang agak terlambat gitu. Jadi saya tobatnya 2023. Jadi saya udah ngaku sama Mas Rocky Gerung waktu ketemu di UI, waktu saya tobatnya telat gitu. Tapi kalau Bang Adi nggak tobat-tobat kayaknya. Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM, meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor
dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Selanjutnya, bahwa terhadap hasil penyelidikan ini telah dilaksanakan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum dengan hasil tidak ditemukan adanya tindak pidana. Harusnya keaslian ijazah Jokowi dinyatakan oleh pengadilan, bukan kepolisian. Guys, banyak loh yang nilai kalau dengan pernyataan keaslian ijazah Jokowi oleh kepolisian kemarin adalah akhir dugaan ijazah palsu. Tapi bagi Rocky Gerung, justru pernyataan keaslian oleh kepolisian itu nggak valid dan nggak bisa dipakai loh. Menurut Rocky, masalahnya sekarang tuh bukan keaslian fisik ijazahnya Jokowi, tapi harus juga membuktikan cara memperoleh ijazah tersebut. Jadi proses hukum harus terus berjalan dan pengadilan akan meminta pembuktian keaslian fisik dan prosedur perolehan ijazah tersebut. Soalnya kalau nggak dinyatakan oleh pengadilan, tuduhan ijazah palsu itu bakal terus ada. Yang saya ingat itu pada waktu kelas 3, Pak Jokowi itu saya melihat beliaunya santun sekali, tidak pernah membuat masalah, artinya waktunya belajar yang belajar, tidak pernah bolos, nilainya juga bahasa Inggrisnya juga bagus. Try to balance the opportunities of against the frictions and dangers going forward. We see China as an important. We need to build melacak sampai ke pengumuman penerimaan mahasiswa baru tahun 80 ya kan, di Kriminal 80 di Fakultas Kehutanan. Ternyata nama itu nggak ada. Nama Jokowi itu nggak, Joko Widodo nggak ada. Jokowi Widodo nggak ada. Joko yang lain banyak. Itu Joko Widodo nggak ada. Yang nggak ada tuh Joko Widodo. Ya. Yang ada Joko yang lain-lain banyak. Atau mungkin dulu namanya Pak Joko Widodo itu Joko lain-lain kali. Atau kayak Mulyono gitu kan. Ya. Siapa namanya si yang saudara ipar itu? Hadi Mulyono. Hadi kan bukan Joko, beda. Bahkan Pak Eri ya, kalau kita lihat ini luar biasa loh. Zaman sekarang orang ingin betul membuktikan ini. Foto yang dianggap wisuda itu, ternyata nggak ada fotonya Jokowi juga. Nggak ada ya. Yang rame-rame seperti itu kan, seperti itu. Ya, nama-namanya yang lulus tahun 80, Joko Luknanto, Joko Murwono, Joko Murdjatmoko, Joko Purwono, Joko Waluyo. Udah nggak ada Joko Widodo. Tapi Nono ada tadi ya? Ya Nononya ada. Jadi berapa Joko itu? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Joko. Jadi saya sarankan 6 Joko ini buat grup WA. Buat grup WA. Joko di Fakultas Kehutanan. Nah itu dia. Asosiasi grup WA Joko di Fakultas Kehutanan. Diundang Pak Joko Widodo-nya. Ya, pasti udah punya dong. Namanya tanda lulus. Saya yang nggak lulus aja masih punya tuh. Waktu itu kan. Sepengaruhnya. Sepengaruh kan ada itu kan. Iya. Ini buku alumninya. Kenapa? Saya bilang, cari aja deh. Ada keputusan Mendikbud yang tahun 83. Itu berimbas pada Pautan UGM. Jadi di Pautan UGM, angkatan-angkatan lama ada jurusannya nih. Ini silvikultur, pembinaan hutan. Ini jurusannya ada bro. Tapi di angkatannya Pak Jokowi, itu jurusannya nggak ada. Angkatan-angkatan Pak Jokowi nih. Nih, angkatan Pak Jokowi emang gak ada jurusannya. Lu mau ngomong apa lagi nih, gak ada jurusannya nih. Nih, Terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Tahun-tahun Pak Jokowi menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan, untuk jurusan kita belum ada. Teknologi. Dan pada saat itu memang tidak dicantumkan di skripsi ya? Untuk saat itu belum, tapi setelah itu memang ada penjurusan. Tahun berapa Pak itu mulai ada penjurusan skripsi? Ya. Jauh setelah zamannya Pak Jokowi? Jauh setelah jauh. Ya. Kita fokus ke ijazah UGM abal-abal beserta data-data pendukung yang bikin saya ngakak karena sedikit banyak saya pernah kuliah di universitas tersebut. Orang yang berkaos ini adalah Sigit Sunarta, Dekan Fakultas Kehutanan UGM saat ini. Dia memamerkan skripsi hasil karya alumni Fakultas Kehutanan bernama Joko Widodo.
Apa sih yang aneh dari skripsi tersebut? Yuk kita lihat bersama. Pada lembar judul dalam skripsi tertulis nama Joko Widodo dengan nomor mahasiswa 1681-KT, serta judul skripsi studi tentang pola konsumsi kayu lapis pada pemakaian akhir di Kota Madya, Surakarta. Kita lihat pada registrasi pengesahan hasil uji skripsi tertanggal 14/11/85. Artinya Joko Widodo baru lulus mempertahankan tesisnya di depan para dosen penguji pada 14 November tahun 1985. Padahal kalau kita lihat ijazah sarjana Joko Widodo itu tertanggal 5 November tahun 1985. Itu artinya apa? Artinya si pembuat rekayasa skenario ijazah palsu Joko Widodo betul-betul tidak paham tentang sistem perkuliahan di sebuah universitas. Mosok ada sih sebelum skripsi diuji dan dinyatakan lulus, kok ijazahnya sudah ditandatangani terlebih dahulu. Padahal dari ujian skripsi, seorang itu bisa dinyatakan lulus atau tidak, itu masih harus menjalani tahapan yudisium, atau istilah awamnya adalah proses mahasiswa sebelum diwisuda setelah berhasil atau lulus ujian skripsi, dan itu masih perlu waktu antara 5-6 bulan. Berarti di sini pun kita perlu menanyakan kepada para pejabat fakultas dan Universitas Gadjah Mada yang selama ini telah turut serta membela dan menutupi kebohongan tentang ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo. Jika sudah demikian, lalu kebohongan apa lagi yang masih terus didustakan kepada seluruh rakyat Indonesia? Perjalanannya tidak bisa dibendung akan sampai ke pengadilan. Ya, karena misalnya laporan di Polda, tentunya kan peristiwa pidananya mungkin akan segera diputuskan kan, sehingga kemudian naik penyidikan dan kemudian dilimpahkan ke kejaksaan dan ke pengadilan. Nah itu proses hukumnya, dan di meja hijau pun perdata kan sudah berjalan kan ini. Tetapi itu yang menarik kata Mas Alex tadi itu soal mens rea, para pelapor atau kemudian para pegiat yang kemudian terus menyuarakan ijazah palsu ini dalam rangka apa? Dalam rangka memang meluruskan hidup berbangsa dan bernegara ini, atau dalam rangka tadi untuk meningkatkan reputasinya, atau dalam rangka untuk mengkritik kepada beliaunya ini supaya kemudian sebetulnya membuktikan janji-janjinya yang dulu itu. Dan ini hanya salah satu isu saja yang kemudian dipakai kaitannya dengan soal ijazah, bahwa mungkin saja banyak hal-hal yang lain mungkin dianggap palsu kan itu. Ini yang kemudian menjadi refleksi kita semuanya mestinya. Oke, baik, menjadi refleksi kita semua. Tapi bagaimana Pak Jokowi memaknai peristiwa yang sedang berlangsung ini, Mas Alex, dan juga ke depan langkah seperti apa yang sudah diambil oleh Pak Jokowi atau akan diambil Pak Jokowi? Ya, jadi saya mau mengulangi, kalau orang bodoh itu tidak bisa dipidana. Orang yang nggak tahu itu tidak bisa dipidana. Tetapi orang yang berniat jahat memang harus dipidana. Gitu loh. Oleh karena itulah, ya, Anda kelihatannya kan nafsu banget. Bukan. Bukan. Jadi kan untuk tidak melihat siapa-siapa kan tidak bilang bodoh. Emosinya udah beda nih. Tadi kan saya iya, mens rea itu. Jadi kan tadi saya udah uraikan di depan. Sudah jelas-jelas, oleh universitas mengatakan, ya, ini asli, orang ini memang alumni saya. Orang-orang ini kan mengaku doktor. Ya, saya bilang, bukan bodoh berarti. Ya, orang-orang pinter semua. Bisa baca undang-undang, bisa tahu undang-undang. Tapi tetap dipretelin. So niatnya apa? Kan niat jahat. Ya sudah dipidana saja, tunggu saja kepastian hukum. Gitu. Tapi kalau menyerang, menuduh, itu nggak boleh. Baik. Namanya menuduh itu menyampaikan sesuatu tidak sesuai fakta. Ya. Kalau hari ini saya katakan Jokowi pembohong, ya memang banyak bohongnya dia. Cari saja di sosial media. Jadi kalau saya katakan Jokowi pembohong, banyak. 6.000 mobil SMK sampai sekarang nggak ada wujudnya. Pesanan sudah kira-kira lebih dari 6.000. Apakah itu disebut menuduh? Ada faktanya, dia bohong. Nah, kalau saya kemudian tidak suka kebohongan, boleh, bahkan dalam Islam kita itu diperintahkan tidak suka dengan kebohongan, kezaliman, dan mengontrol. Nah, diantaranya yang mengingatkan saudara Joko Widodo, Pak Jokowi,
Ojo tukang ngapusi, becek ketite olo ketara, kabeh mesti ngunduh wahing pakerti. Ini bagian dari kontrol dari filosofi Jawa yang mendalam. Artinya adalah setiap yang menanam pasti akan menuai. Setiap orang mau disembunyikan bangkai seperti apapun nanti juga akan ketahuan belangnya. Dan saya mau bicara begini. Kita itu jangan bangun keyakinan dengan taklid buta. Keyakinan itu ada dua. Pertama dimensi empirik, yang kedua dimensi transenden. Kalau kita bicara dimensi transenden, keimanan kepada malaikat, surga, neraka, itu dasarnya dalil sam'i. Kita yakin ada Al-Quran, ada As-Sunnah. Selesai, nggak perlu melihat langsung. Tapi ini empiris loh. Ijazah itu empiris. Dari mana kita meyakini ijazah itu asli? Oh, barangnya nggak pernah ngeliat. Itu taklid buta namanya. Dan orang-orang yang taklid buta ini nggak sehat secara nalar gitu. Jadi jangan dipaksakan kami menjadi orang yang taklid buta, bodoh, meyakini sesuatu yang empiris, yang terindra, tapi kami tidak pernah melihatnya, lalu kami yakini itu ada. Ini kan bodoh. Akhirnya terkuak isi album alumni Universitas Gadjah Mada UGM, diterbitkan pada tahun 1988 yang memuat foto dan data diri Joko Widodo, Jokowi. Belakangan diketahui bahwa foto Jokowi dalam album alumni itu sama dengan foto pada ijazah yang beredar di media sosial. Kendati demikian, tempat lahir dan nama sekolah Jokowi kini jadi bahan debat. Sebab tempat lahirnya berbeda dengan yang ada di ijazah. Bahkan nama sekolahnya pun berbeda dengan sekolah Jokowi, yakni SMA 6 Surakarta. Pada album alumni bersampul kuning itu, foto Jokowi berjejer bersama para lulusan UGM lainnya. Di album alumni itu juga tertulis nama Joko Widodo, lahir di Solo tanggal 21 Juni tahun 1961. Tertulis pula Jokowi merupakan lulusan SMA 6 Yogyakarta. Pada bagian depan album itu tertulis, album alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Kemudian ada pula tulisan tahun album itu diterbitkan, yakni peringatan 25 tahun Fakultas Kehutanan UGM tanggal 23 Agustus tahun 1988. Saat dibandingkan dengan ijazah Jokowi yang beredar, ada perbedaan tempat kelahiran. Rupanya di ijazah Jokowi yang ada di media sosial tertulis tempat kelahiran di Surakarta. Sementara pada album alumni tertulis lahir di Solo. Beda ya dengan ijazah tadi di Surakarta lahirnya, kata pakar hukum pidana Univ Al-Azhar Indonesia, Prof. Suparji Ahmad.